Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Tamasya semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah masa pandemi ini ya. Termasuk di daerah Cirebon ini juga sedang kita tangani dengan serius ya Pak Lurah. Dan di samping saya sudah ada orang-orang yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ini yang di tengah ini beliau adalah Pak Lurah. Pak Lurah di Desa Gegunung, Kelurahan Gegunung, maaf ya, karena ini capital city atau ibu kota dari Kabupaten Cirebon, jadi kelurahan. Nah, beliau masih grace nih, jadi lurah di sini. Nanti kita tanya-tanya bagaimana wacana beliau tentang pembangunan Desa Gegunung ke depannya, rencana pemberdayaan dan lain segala macamnya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Kang Maman. Beliau ini orang yang sedang ulang tahun sebenarnya sekarang. Tapi Karang Tarunanya ya Kang ya. Kang Maman, nah, beliau ketua Karang Taruna Desa Gegunung. Desa Gegunung ini nggak di gunung ya, nggak di bukit ya, nggak di bukit. Tapi mungkin kalau dilihat dari Indramayu ini di bukit ya. Pak Lurah, kira-kira apa nih, ada ucapan selamat kah terhadap Karang Taruna Desa Gegunung yang sekarang sedang berulang tahun ke-60 ya Kang Maman ya. Barangkali ada harapan-harapan yang Pak Lurah akan sampaikan untuk Karang Taruna. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami berharap dengan ulang tahun Karang Taruna ini yang ke-60 ya. Berarti usianya sudah hampir setengah abad lebih. Nah, memang Karang Taruna itu lahir tanggal 26 September 1960. Itu jadi pas 60 ya. Lahir di Jakarta pada waktu itu, di kampung, di sebuah kampung di Jakarta ya. Dan memang Karang Taruna itu berada karena partisipasi, kepedulian masyarakat khususnya generasi muda di lingkungannya. Nah, kebetulan di Gegunung ini juga pengurusnya masih baru nih, Kang Maman nih, setelah ya pengantin baru. Jadi mungkin semangat baru nanti ke depan insya Allah lah. Dengan momentum ulang tahun Karang Taruna yang ke-60 ini, mudah-mudahan pertama lebih semangat. Amin. Untuk bagaimana berpartisipasi aktif, berkiprah di masyarakat ini. Karena Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan ya, yang ini dipelopori oleh para pemuda khususnya. Pengertian pemuda menurut versi Karang Taruna itu umur 13 sampai dengan 45 tahun. Jadi Kang Maman masih pemuda nih kayaknya. Muda, saya juga sudah nggak pemuda, saya udah tapi beliau lihat ya, stylenya anak muda banget gitu. Gitu. Nah, saya berharap sebagai pembina ya. Nah, kalau lurah itu pembina Karang Taruna di tingkat kelurahan atau desa. Nggak rumit, simple aja. Kalau di Karang Taruna itu yang penting kemauan. Iya, kemauan. Kemauan, yang kedua kepedulian. Kiyangan jadi wong Cirebon sih ya. Kiyangan tuh ya menapa ini kiyangan, geleman. Kiyangan dan geleman ya, mauan. Karena memang Karang Taruna ini tumbuh dan berkembang dari kepedulian masyarakat untuk bagaimana membangun desanya, membangun kelurahannya, wilayahnya yang dipelopori oleh kaum muda ini. Maka pada kesempatan ini mari kita roh semangat kesetiakawanan nasional ya. Dari Karang Taruna itu modalnya kesetiakawanan. Jadi kita harus peka, harus peduli terhadap persoalan, apalagi sekarang dalam masa pandemi ya, COVID-19 ini, kita benar-benar dibutuhkan rasa solidaritas yang tinggi. Dan saya lihat perkembangan terakhir juga Karang Taruna Tambak Buana Kelurahan Gegunung ini cukup
aktif dalam usaha-usaha pencegahan penularan daripada COVID-19 ini ya. Kita juga sudah melakukan tadi bagi-bagi masker, melaksanakan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk bagaimana kita bisa menjaga jarak, hidup pola hidup bersih. Itu kan sebenarnya diajarkan oleh Islam juga ya, pola bersih dan sebagainya. Minal iman ya, Jadi ya saya yakin dengan kondisi pemuda yang di gunung ini Karang Taruna Kelurahan Gunung akan lebih maju lagi gitu ya. Itu tadi modalnya kita tingkatkan sensitivitas ya, kepedulian sosial kita pada masyarakat. Kita rasa memiliki kepada Gegunung ini harus kita tanamkan juga. Ya, ada peribahasa kan, right and wrong is my country. Ya, salah benar adalah ini tanah kelahiran saya. Jadi siapa lagi kalau bukan pemuda Gegunung yang bisa memajukan Kelurahan Gegunung ini? Siapa lagi? Siapa lagi kan? Kapan lagi? Iya. Usia sekian. Apalagi Gegunung ini sudah hampir 20 tahun mungkin jadi kelurahan ya, dari tahun 2000-an ya. Jadi bukan saya desa lagi, sudah kelurahan. Artinya kalau desa sudah menjadi kelurahan itu relatif dari segi sumber daya manusia juga sudah meningkat. Dari segi SDM-nya, dari segi apanya itu harusnya lebih dari desa gitu. Ekonomi dan sosialnya cukup tinggi. Diharapkan bagaimana adik-adik dari Karang Taruna ini bisa mencermati perkembangan sosial yang ada dengan melihat potensi-potensi yang ada di Kelurahan Gegunung ini. Kita juga nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan perbaikan sarana dan prasarana ya. Iya, kalau nggak ada kendala juga nanti kita akan pembangunan rumah tidak layak huni. Nah, ya alhamdulillah kita dapat 20 unit rumah tidak layak huni dari program Dinas Cipta Karya dan Pemurkinan dan Perumahan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, silakan Karang Taruna tuh turut serta membantu di situ. Karena pembangunan Rutilahu ini adalah swadaya masyarakat. Pemerintah hanya menstimulan untuk rehab ini. Kurang lebih uangnya dapat sekitar 13,5 juta. Itu semuanya untuk material. Nah, untuk biaya-biaya tukang dan sebagainya itu diharapkan dapat swadaya dari masyarakat. Nah, itulah ditunjukkan bahwa pembangunan partisipasi publik ya. Iya. Pentahelik gitu antara pemerintah, masyarakat, kemudian lembaga swadaya turut andil dalam membangun. Iya, Rutilahu rumah tidak layak huni ini. Karena memang salah satu PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Rutilahu. Nah, Karang Taruna bisa membantu itu. Masalah anak terlantar, gizi buruk, sampai wanita jompo, itu Karang Taruna bisa berperan di situ. Dari 26 PMKS, istilahnya dari sajadah sampai haram jadah lah ya. Iya kan ya. Dari balita terlantar sampai manula terlantar itu diurus oleh Dinas Sosial. Dalam ini karena Karang Taruna anak kandung dari Dinas Sosial ya, Kementerian Sosial ya, harus berpartisipasi. Kemudian di bidang lainnya kalau kita nggak, insya Allah ini kan semua anggaran-anggaran terbentur direkomposing untuk membantu penanganan COVID. Jadi benar nggak tuh Pak Lurah, sampai lebih dari 50% terserap untuk untuk COVID. Hampir 68%. 68%. Jadi kegiatan yang ini sudah tidak ada lagi, mungkin nanti diganti di tahun 2021. Karena itu ya kita dalam masa prihatin ini ya kita untuk bisa menahan diri, bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat bahwa pandemi ini pertama belum berakhir. Pandemi ini harus kita sikapi dengan bijak. Ya, kadang-kadang di gunung juga masyarakat nggak percaya, nah, Ridwan ya, wah COVID silangka jenengnya sih. Kalau ini nggak pakai masker apa, udahlah kita zaman sekarang ini susah gitu loh. Karena pemikiran dan latar belakang
daripada masyarakat kan beda-beda pemahaman. Serapan informasi dari mana-mana. Mana iya. Belum lagi ada yang benar dan ada yang kurang benar dan tidak benar gitu. Iya begitu. Jadi ya Karang Taruna di situ juga harus berperan memberi sosialisasikan itu. Minimal lah betapa pentingnya hidup sehat itu aja dulu. Perilaku hidup sehat kan nggak ada ruginya lah kita dengan hidup cuci tangan tiap itu kan juga itu yang dilakukan kita juga sebagai umat Islam ya. Iya, saya wudu untuk sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah mungkin itu di ulang tahun yang ke 60 ini Karang Taruna mudah-mudahan meningkatkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, di tengah masa-masa yang sulit ini, di tengah perekonomian yang ya terhambat dengan adanya wabah ini. Mudah-mudahan saya pesan kepada generasi muda mempunyai mental yang seperti emas. Ya, gitu. Bukan seperti besi lagi, bukan seperti baja lagi, tapi mentalnya seperti emas. Yang namanya emas itu digosok juga tetap namanya emas. Ya. Tidak akan pernah nyusut. Bohong kalau logam mulia itu nyusut. Udah digosok kayak apa itu emas. Jangan semakin bersinar. Nah, ya. gitu. Maka jangan mental kerupuk gitu ya. Ada masukan sedikit, ada ini sedikit langsung terus kita berjuang. Cuman memang kadang sekarang zaman sekarang yang katanya pemuda itu disebut Pak Lurah millennials gitu. Yeah. Mereka bersikap ekspresif kemudian responsif akan tetapi terkadang mentalnya cepat down gitu. Zaman-zaman now, anak-anak zaman now. Yeah. Nah, menurut Pak Lurah ada kiat nggak sebagai orang yang dulu pernah muda dan sampai sekarang mempunyai semangat muda gitu, Pak Lurah? Ada kiat nggak buat anak-anak muda itu? Iya, saya itu dulu pernah juga jadi ketua Karang Taruna. Wah, pantesan ya. Yeah. Tadi ngomongin Karang Taruna, lihai betul gitu. di desa Kertayunangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Pak. Dan sempat di tahun 2000 itu saya jadi Karang Taruna Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat. Oh, subhanallah. Di tahun 2002, Ini pas cocok banget Kang Maman. Tempat belajarnya nggak usah jauh-jauh, ada di daerah kita sendiri. Gitu. Minta arahan dan bimbingan. Iya, minta arahan. Siap senior gitu ya. 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah kita dapat Karang Taruna Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga pernah jadi pengurus, jadi ketua Karang Taruna Kabupaten tahun 2006 sampai 2011. 2006 ya. 2011. Setelah itu Kang Dangi ya? Kang Dangi. Raji dulu. Oh iya, Raji dulu ya. Raji dulu, sekretarisnya Pak Kang Dangi. Raji diganti Kang Dangi. Berarti dari 2006 sampai 2011. 11. Berapa periode itu? Ya, satu periode 5 tahun. Oh iya, 5 tahun. Kalau kabupaten 5 tahun. Nah, itu kiat-kiatnya kalau mungkin kita dulu ya saya juga ngobrol kecil dengan Kang Maman ini. Dulu waktu saya jadi ketua Karang Taruna itu yang namanya HP belum begitu ini. Iya. Sampai masih yang nyit-nyit ya. Nah, gitu. Masih pakai undangan, ngetik ngumpul lagi, yang udah kadang ngetik sendiri, nyampein undangan sendiri, ngadain snack sendiri, tapi nggak apa-apa. Kita buktikan bahwa ini kita itu ikhlas. Yang penting ikhlas dulu berjuang. Adapun nanti rezeki sih udah inilah. Sosial, karena Karang Taruna ini sosial murni gitu. Sosial murni. Ya konteksnya dengan generasi milenial sebenarnya sih sama, cuma beda permasalahan aja. Itu kalau dulu saya ya mungkin tidak secanggih ini kan dalam komunikasi dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal kita bisa mensikapi gitu. Dengan adanya perkembangan IT teknologi ini, bagaimana bisa memberikan porsi kepada teknologi ini. Karena dengan adanya teknologi begini ini kita kadang-kadang ya kadang kita ngeriung segini aja pada gini ya. Iya. Kadang yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Iya.
Kadang saya berteman di FB ribuan orang nggak pernah ketemu orangnya di dunia maya gitu. Nah, yang sekarang sih tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan fungsi-fungsi ini dengan bijaksana gitu. Walaupun menurut saya ini dengan adanya ini rasa kegotong royongan kita, kebersamaan kita sudah tereduksi, Kang Ridwan, di era milenial ini kan. Jadi orang tidak peka terhadap kebangkitan sosial itu sekarang tuh. Ya sekarang kerja bakti kan rada susah kan? Agak susah sekarang. Rada susah. Pak Lurah. Karena pada waktu itu ada program padat karya dibayar, sehingga kalau nggak dibayar tadi nggak kerja bakti. Saya ingat banget dulu lagi kecil ya. Yuk beres-beres, bersih-bersih selokan, lain segala macam tuh bener-bener guyub gitu. Guyub. Dan sekarang hal-hal yang seperti itu mulai terkikis gitu. Lah kaduit deh. Nah, gitu. Iya. Kudu be anda berkatnya kan. Nah, itu kita jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya nepotisme. Nepotisme kok ke daerah egoisme kan kita. Uslah pada sekarang zamannya ini kita kan enak. Mau apa aja biar tinggal pencet, iya kan? Bisa langsung. Kita bertemu dengan orang juga bisa langsung. Pengen apa bisa langsung. Nah, inilah yang menghambat jalinan emosional kita kadang-kadang teman-teman, kepedulian. Sampai sekarang kan kalau ucapan-ucapan meninggal juga cukup innalillahi sudah ada ininya. Iya kan? Jadi rasa-rasa kepedulian sekarang ini secara emosional sudah terkurangi oleh peran daripada ini. Nah, generasi muda ini juga sekarang harus bisa membaca itu gitu. Harus bijak juga cara menggunakan media-media, kemudian alat komunikasi itu, sehingga tetap rasa solidaritas kesetiakawanan sosial itu sebagai suatu yang bisa jadi spirit kita bersama gitu. Karang Taruna kan di logonya itu Aditya Karya Mahatvayoda ya. Aditya itu artinya apa sih? Pemuda. Mahatva yang berjiwa suci. Yoda pemuda. Jadi seorang pemuda yang berjuang keras tanpa pamrih dengan hati suci untuk bisa mengabdikan kepada masyarakat. Makanya Karang Taruna salamnya Aditya Karya Mahatvayoda. Seorang pemuda yang berkarya tapi tanpa mengharapkan pamrih. Jadi sesuai dengan moto Kabupaten Cirebon, rame ing gawe, suci ing pamrih. Sudah klop sekali dengan moto Kabupaten Cirebon. Rame ing gawe, suci ing pamrih. Gemar berkarya, bekerja tapi tidak mengharapkan sama Karang Taruna. Aditya Karya Mahatvayoda. Seorang pemuda yang selalu berkarya tanpa mengharapkan imbalan jasa. Nah, oleh karena itu melalui peringatan Karang Taruna yang ke-60 ini, mari kita spirit rasa kesetiakawanan sosial, rasa rame ing gawe suci ing pamrih itu kita bangkitkan lagi dengan konteks yang sekarang berbeda gitu. Makanya saya berpesan terus maju. Kalau ada umpamanya yang begini-begini, udah terus. Yang penting kita tunjukkan fokus ke tujuan gitu. Alhamdulillah dari dulu juga kita kalau ikhlas, nanti masyarakat juga akan yang menilai. Toh kita juga nggak ada gajinya, biar yang gaji nanti yang di akhirat sana. Iya, ini pundi-pundi amal kita mudah-mudahan, dan kita yakin kan kalau orang Islam sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Betul. Walau sebiji jaro pun, jaro itu apa kan? Atom ya, nggak bisa dilihat, harus dengan mereka. Sekecil apapun perbuatan kita yang baik kita akan dicatat. Ini lurah apa ustadz sih? Ya dua-duanya. Luar biasa sekali ya. Beliau banyak prestasinya. Ustadz juga ternyata. Sama aja kayak bupati aja ya. Kemudian di penunjukan Pak Lurah itu bulan apa sih Pak Lurah? Kemarin saya tugas di sini itu pertanggal 3 April. Pertanggal 3 April 2020 ya. Sebelumnya saya dinas di Kelurahan Babakan. Kelurahan Babakan. Ya, kurang lebih setahun
6 bulan dah. Setahun 6 bulan. Sebelumnya saya jadi kelurahan Watu Belah. Oh, Watu Belah ya. Kurang lebih setahun 3 bulanan. Jadi 2 tahun kurang. 2 tahun. Berarti dalam 2 tahun masalah selesai. Alhamdulillah. Gitu. Ya, Mudah-mudahan ya rekan-rekan ya, bantuan. ini apa Gugunung juga. Tapi di Gugunung mah jangan cuma setahun ya. Ilmunya banyak. Man kalau lari. Nah, Kang Maman gimana nih yang sedang ulang tahun ini menanggapi fenomena sekarang, kemudian harapan Karang Taruna Gegunung ke depannya? Mangga Kang Maman. Ya harapannya kami sebagai Karang Taruna Kelurahan Gegunung ya mungkin dari Karang Taruna pun masih baru juga Mas ya. Masih tahap pembelajaran. Masih pengantin baru lah, masih Masih meraba-raba gitu ya. begitu. Ya untuk ke depan intinya sih ingin membangun ya di Kelurahan Gegunung ini, memajukan aspirasi untuk kepemudaan. Nah, kami pun sebagai Karang Taruna ibarat anak kecil nih baru berjalan Mas. Iya. Begitu. Minta support dan dukungan. Tapi dari hebat Pak loh Lurah. Kang Maman. Baru lahir udah bisa jalan. Ya beda lagi itu sih. Kayak ajaib kan? Beda lagi. Iya. Iya. Minta arahan, dukungan, support dari beliau karena beliau kan sebagai seorang pemimpin lah intinya gitu. Mengetahui segala sesuatunya. Kami ingin belajar lah untuk kemajuan di kelurahan kami inilah. Itu intinya sih Mas. Itu saja. Ada rencana dalam jangka dekat kegiatan atau apa gitu Kang Maman yang pengen banget diselenggarain gitu dalam jangka dekat-dekat ini gitu? Masih tahap perencanaan. Perencanaan. Iya. Boleh dibocorin nggak rencananya apa itu Kak? Nantilah kalaupun terlaksana nanti kami undang kembali. Oh siap. Gitu aja. Tapi saya sebelumnya minta maaf Kang Maman. Iya, Datang tadi telat. Ya wajar. Keterlambatan itu sudah lumrah Mas. Udah lumrah ya. Pasti ada kemajuan, di situ pasti ada kemunduran. Kan gitu. Padahal sebelumnya ada kegiatan yang menarik ya tadi ya sama anak-anak ya, sama anak-anak. Itu kegiatan baca buku ya. Iya. Berapa anak tadi yang hadir itu? Ya lumayan ada sekitar 50 ya. 60 lah. Ya kurang lebih segitu Mas. Alhamdulillah ya. Berjalan lancar. Berapa? 60? 60-an ya. Tingkat SD. Tingkat SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kelas 1 sampai kelas 6 SD. Tapi memang itu apa namanya kegiatan yang bagus banget Kang Maman. Sekarang itu angka melek apa namanya literasi itu sangat sedikit banget. Termasuk di Kabupaten Cirebon ya. Ini jadi apa namanya stimulan untuk ke depannya. Izin cerita, saya juga sekarang sedang melakukan penelitian Pak Lurah, Kang Maman terkait literasi di Kabupaten Cirebon. Datanya mengerikan, Pak Lurah. Di Kabupaten Cirebon datanya mengerikan. Kebetulan ini bekerja sama Kemendikbud gitu. Mengerikan tuh bagus dah. Ya kalau yang ngeri-ngeri biasanya. Artinya ini tugas kita bersama gitu. Mantap banget itu sampai 60. Artinya apa namanya? Antusias masyarakat anak-anak untuk ikut mengembangkan atau menumbuh kembangkan literasi bagus gitu. Ya, pandangan terkait itu Kang Maman bagaimana? Ya melihat dari sisi pribadi saya sih sekarang kan anak pelajar nih khususnya untuk anak sekolah kan kebanyakan pembelajaran ini kan melalui HP daring ya betul. Betul. Nah disitulah kita berpikir inisiatif gitu loh. Kami dari anggota berpikir cenderung belajar ini ke HP semua. Akhirnya kan kita musyawarah, kita bareng-bareng ya namanya juga kita ingin membangun ya Mas. Mas. Betul. Jadi berpikir ke arah ke situ dan pada akhirnya ya sudah kita bikin taman baca untuk anak aja untuk membantu gitu loh. Sekarang kan bikin kegiatan gitu agar bisa membantu anak-anak ini disertai pembagian masker untuk anak-anak untuk menjaga standar protokol gitu kesehatan.
Berapa masker Kang Maman yang dibagikan? Kurang lebih ada sekitar 100 lah, 100 ya? 100 kurang lebih. Untuk peserta Iya, itu yang ya? hadir. Yang hadir ya. Iya. Sejak dini luar biasa ya dikenalkan literasi. Iya. Sejak dini udah dikenalkan dengan menjaga kesehatan. Ini bagus sekali, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk yang semua yang nonton ini. Semua yang nonton, karena sekarang perlu banget gitu tontonan-tontonan yang edukatif, inovatif, karena sekarang nih Pak Lurah, tontonan jadi tuntunan. Iya benar. Nah, bagaimana itu menyikapinya Pak Lurah? Iya, terima kasih. Ya memang Kita sekalian aja tanya, beliau kan ustadz gitu. itu tadi efek dari perkembangan IT yang sangat cepat ya. Beberapa tahun ini kan perkembangan sudah sangat cepat sekali ini. Makanya saya respon sekali, tadi saya pagi-pagi sudah datang. Ini bagaimana anak sekolah ini sudah lockdown berapa bulan. Betul. Ya kan. Dia tuh gelisah. Saya lihat kemarin mal-mal tempat rekreasi penuh ramai. Tapi sekolah masih diliburkan. Makanya saya seminggu yang lalu aja saya ke Jogja, Pak Lurah. Ramai luar biasa. Ramai pengunjungnya. Jadi tadi tuh kegiatannya mudah-mudahan ini bisa diteruskan ya, Kang Maman ya. Nanti kita rutin, nanti mungkin dari tingkat SD, SMP. Karena memang tadi minat baca kita itu sangat rendah sekali. Minat baca. Kalau ini ada pengaruh radiasi sebenarnya kurang bagus nih yang Android ini. Yang bagus itu di buku. Makanya orang-orang tua zaman dulu itu matanya masih bagus-bagus. Nggak pernah. Nah, itu kan. Orang zaman dulu baca Al-Qur'an itu nggak pakai kacamata, nggak min. Padahal pakai cempor. Iya, pakai cempor tuh. Lenceng. Nah, itu. Lenceng ya, karena kebiasaan lenceng baca ya, itu. sampai hidung hitam itu. Terus tadi saya juga tanyain ke anak-anak, kamu biasa sehari baca buku berapa? Pada diem semua gitu loh. Menurut penelitian di Jepang itu anak-anak seusia segitu tadi SD SMP itu 6 surat kabar buku baca setiap hari. Bayangkan gimana nggak bisa cepet pinter tuh. Kalau di Indonesia malahan 6-nya bukan 6 buku. 6 lembar. game. 6 lembar rata-rata. Nah itu makanya minat baca itu ya karena buku itu jendela gitu. Nah, sekarang ya mungkin kuota ya jendela ininya. Jendela dunia. Jendela dunia ya. Karena ya saya sangat mengapresiasi sekali gitu dengan taman baca ini karena memang kita literasinya kurang. Di kelurahan aja nggak pernah ada yang baca tuh. Perpustakaan ya, di belakang ada perpustakaan. Iya, nanti kita ini lagi lah, kita revitalisasi lagi. Ada beberapa buku yang dari bantuan saya lihat tuh. Nah, ini dan dengan adanya teknologi ini juga semua akses kan bisa kita dapat. Buku juga ada di situ bisa semua pakai ya, e-book dan sebagainya ini. Saya juga khawatir ini anak-anak juga nanti lama-lama malas sekolah, Mas Ridwan. Betul. Iya, malas sekolah. Udahlah tinggal buka di Google ada semua. Kita bingung ini. Saya berpikir generasi milenial ini ke depan 10 tahun 20 tahun kayak jadi apa gitu. Semua pakai virtual, semua pakai itu. Bahkan ada aplikasi yang nanti kalau kita pengen selfie ada bajunya disediakan. Ada kan? Iya kan? Kita ke sana-sana ada selfie, bajunya udah disediakan pakai aplikasi. Bajunya beda, pemandangannya beda. Iya. Jadi sekarang kita sudah di ambang dunia maya sehingga orang baca tuh akan males gitu. Nah, ini tantangan kita generasi muda khususnya nanti bagaimana ini the golden age ini kan. Masa keemasan ini harus kita selamatkan dari bahaya ini. Makanya saya ada cenderung tuh bahwa di pesantren-pesantren itu penggunaan Android itu dibatasi. Betul. Cukup. Ya, nanti kitabnya nggak dibaca-baca itu. Iya kan? Sekarang kitab apapun bisa terjemahan. Kalau saya dulu belajar kitab kuning ada sarahnya harus itu kan, waduh pakai tinta. Sekarang tinggal klik semua bahasa ada. Ada semua. Nah ini, makanya
nanti membayangkan saya generasinya mungkin Mas Ridwan ya, era-era milenial ini kayak apa gitu. Interaksi masyarakat kayak apa, saya nggak bisa membayangkan itu. Betul. Gimana nanti ini juga rasa kegotong royongan kita, rasa paguyuban kita akan terancam semuanya. Betul. Dan yang lebih parah lagi, konten-konten yang dimasukkan itu konten-konten yang tidak bertanggung jawab, dan kita lepas semua, tidak ada yang diblokir. Ya, kayak situs-situs porno aja kan, berapa yang diblokir, berapa kali masuk, diblokir ini ganti lagi. Iya kan? Ya itu mungkin yang mati satu tumbuh 1000. Jadi kita ya gimana ya, harus bisa arif dan bijaksana. Betul. Juga ya dari kita sendiri gitu loh. Betul. Bentengnya itu mau baik apa mbak, ada semua di sini. Ini bisa bermanfaat atau enggak ada di kita sendiri. Makanya kita coba kembali lagi pendekatannya agama. Betul. Sudah benteng terakhir agama itu. Betul. Ideologi pengen diacak-acak terus, ya kan? Betul. Ya, ideologi Pancasila ini dia masukin ideologi. Saya semakin menarik ini ngobrol sama Pak Lurah. Radikalisme masuk, ya. Dulu cuma NU Muhammadiyah, sekarang ada aliran-aliran masuk semua. Ini secara ideologi kita dicekoki. Belum ideologi ateis yang dulu dipraktekkan oleh Partai Komunis. Ya itu. Awas loh, ideologinya yang berbahaya. Betul. Bukan ateisnya ini, ateis anti Tuhan ya. Anti Tuhan. Sudah jelas bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Apapun bentuknya. Nah, kalau sekarang dulu zaman Bapak dulu ada namanya penataran P4. Ya, dari mulai SMP seminggu, SMA seminggu, sampai perguruan tinggi, karena saya dulu ngambil fakultas hukum 650 jam, bayangin, hampir sebulan itu. Itu ngomongin Pancasila aja. Iya. Kan? Untuk Pancasila hanya untuk bahwa Pancasila itu satu-satunya ideologi untuk pemersatu. Betul. Kan fungsinya ideologi itu pemersatu bangsa gitu dari berbagai macam. Karena ideologi apapun itu yang paling bagus adalah ideologi Pancasila. Itu diakui oleh dunia itu. Kita harus bangga punya Pancasila. Jangan diributkan, Pancasila itu untuk dilaksanakan. Karena itu merupakan konsensus daripada para pendiri negara kita, founding fathers kita itu. Nah, dari ideologi kita dijajah dengan melalui sistem begini. Orang bisa ngupload tentang teroris kan, cuci otak pakai tutorialnya pakai ini semua. Merakit bom juga ada tutorialnya. So kalau nggak percaya. Iya kan? Iya. Jadi apa benteng kita terakhir? Agama. Benteng kita terakhir. Ideologi adalah produk manusia. Betul. Ada pula. Kalau agama, kalau kita bentengnya udah agama pasti akan kuat. Makanya orang-orang yang tidak senang dengan Indonesia dirusak dulu agamanya. Islam dikatakan radikalisme. Padahal Islam yang mana? Radikalisme itu bukan Islam tapi suatu ajaran politik untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini juga yang sangat bisa mempengaruhi generasi milenial. Jadi kacau nih ideologi yang dipakai. Sekarang saya mau nanya nih, generasi milenial nih yang difigurkan oleh kalian itu apa? Saya pengen tahu. Siapa gitu? Iya, kalau saya dulu zaman saya musisinya Iwan Fals saya figurkan. Iya kan? Iya kan? Atau saya dari kelas 5 SD sudah apa lagu Iwan Fals? Apa nih? Pak Lurah apa? Sok coba janjiin. Kita tes kewawasannya apa nih? Satu bait aja deh. Coba. Apa sok pengennya lagunya? Terserah Pak. Nah, yang lagu paling tua waktu saya 5 SD itu ini nih. Umar Bakri. Woi. Coba satu bait. Mas Ridwan belum lahir ya. Pas dengar itu waktu zaman SMA saya baru dengar. Guru ketika itu waktu itu Iwan Fals bicara. Iya kan? Iya. Laju sepeda kumbang di jalan berlobang. Lalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut aku bahwa ya itulah. Gitu aja. Tapi yang paling bagus itu saya ingat Umar Bakri banyak ciptakan menteri. Nah itu. Ya, itu. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Ya, itu saya yang paling vokal itu karena pada waktu itu profesi guru itu sangat tidak dihargai.
Bayangkan pakai sepeda dengan kucel itu kan Umar Bakri begitu. Tapi dia yang menciptakan Saya menteri. merinding loh. Iya. Banyak orang insinyur dan diciptakan oleh guru. Betul. Guru pada waktu itu tidak dihargai. Makanya rusak negaranya karena gurunya nggak dihargai. Tidak memberikan porsi. Nah, sekarang guru terbukti kan sekarang ada sertifikasinya. Harusnya gurunya lebih rajin, lebih tanggung jawab, lebih semangat, lebih sama. Jangan malah kendor gitu kan. Iya. Betul. Bro, itu sangat bagus sekali dulu Iwan Fals. Lagu Wakil Rakyat, DPR dikritik pada zamannya itu. Ya makanya saya itulah dulu idola ini yang saya sebutkan. Ini casingnya aja kayak gini. Dalamnya anak muda banget ya. Penampilannya Kang, ya harus terus dipepet Kang. Ilmunya banyak. Dan sekarang terbukti semuanya. Itu lirik-lirik Iwan Fals terbukti semua. Betul. Oh ya, dari mulai Wakil Rakyat atau pengerusakan hutan sampai kesaksian ya Saung Cabo zamannya Kantata Takwa itu semua sini. Ya, saya sangat ini sekali terinspirasi ke Iwan Fals tuh. Bongkar kan zamannya Orde Baru. Orde Baru. Iya kan, di era Orde Baru dengan suaminya bongkar kan. Itu lagu yang menginspirasi pada waktu rekan-rekan pada waktu reformasi itu. Reformasi. Itu lagu Bongkar itu. Saya ingat waktu saya masih aktivis tahun 99. Di mana itu Kang? Di Jogja. Di Jogja. Iya. Itu lagu yang sangat itu. Dimana waktu itu kan rejim Soeharto sangat berkuasa sekali itu. 32 tahun. Nah, iya. Kalau sekarang mahasiswa demo mah udah biasa. Tukang beca juga bisa demo sekarang. Iya kan, asal kasih duit, kalau dulu memang mahasiswa itu taruhannya nyawa. Baru diskusi sekarang ke sana sudah Intel Koramil sudah ada di sini. Itu. Kalian makanya hidup di dalam demokrasi di era milenial ini sangat beruntung sekali. Dulu taruhannya nyawa. Betul. Iya. Karena ya mungkin pada maksud itu stabilitas nasional juga sangat dibutuhkan. Karena kalau kita ribut terus tidak mungkin kita akan membangun gitu. Politik terus kata Pak Harto waktu itu kita jangan urusan politik, ekonomi aja. Makanya yang bicara politik itu kan dihabisi semua, dihilangkan. Petrus ya. Ya, stabilitas politik itu. Jadi itu makanya generasi milenial ini harus tahu sejarah. Dan saya sangat kaget sekali nih kemarin berita bahwa nanti pelajaran sejarah mulai dihilangkan. Enggak benar itu. Ini semakin generasi tidak akan menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Iya. Udah SKS-nya cuma berapa jam ini dihilangkan lagi. Padahal founding father Pak Soekarno udah bilang kan, jangan lupakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Ya karena dengan sejarah ini pada dasarnya nih Mas Ridwan, kehidupan ini siklus, berputar. Betul. Iya, nanti akan terjadi. Kalau di ketatanegaraan kan dari mulai monarki mungkin, aristokrasi, demokrasi. Yeah. Muter lagi nanti. Demokrasi ini paling buruk sebenarnya. Nanti muncul lagi aristokrasi, monarki, kerajaan dan sebagainya. Siklus. Jadi kita zamannya begini, apa sih yang salah? Oh, karena begini. Orde Baru itu bukan Pak Hartonya yang salah. Kroni-kroninya yang salah. Makanya yang harusnya di kroni-kroninya. KKN-nya yang salah, korupsinya gitu. Sekarang dibuka reformasi selebar-lebarnya. Wah, jadi kebablasan kan. Itu. Padahal demokrasi itu kita itu bukan demokrasi bebas, kita itu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan berarti kan demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang berkeadilan, itulah demokrasi Pancasila. Termasuk kita imbasnya sekarang kenapa kita pemilihan bupati langsung itu karena itu. Kita tidak konsisten terhadap demokrasi kita sendiri gitu. Akhirnya apa? Pengen jadi bupati biayanya banyak. Karena yang milih orang 2,6 juta rakyat Kabupaten Cirebon. Coba kalau yang milih dewan saja, cukup. Toh bupati, gubernur yang dipilih melalui demokrasi tidak menjamin pemerintahnya juga baik kan. Itu sih masalah karakter orang gitu.
tentang ini saya pernah baca buku Adiaksa Daud itu. Namanya Negara Gagal. Iya. Di buku ini menceritakan tentang indikasi negara atau wilayah yang disebut bisa jadi gagal. Pertama tadi ideologi. Yang kedua adalah literasi, pendidikan. Yang ketiga anggaran habis dengan tanpa efek output dan outcome. Jadi habis nggak ada efek apapun. Ya artinya jika demokrasi seperti itu anggaran habis nggak jelas gitu, pendidikan juga akhirnya konsepnya nggak jelas, demokrasinya seperti ini, bisa jadi gitu tanda-tanda negara akan gagal ke depan. Mengerikan juga ya Pak. Ya itu kalau saya analisa sih, kitanya tidak bangga dengan produk kita sendiri. Nah itu. Awalnya itu aja dulu. Pancasila itu zaman Bung Karno dulu, dia berbicara di hadapan PBB bahwa saya akan menyatukan Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau, berapa suku bangsa. Mas Riwan tahu nggak suku di bangsa di kita ini? Hampir 290 suku itu. Ya kita tahunya Jawa, Sunda, Batak. Ternyata dari Batak itu ada Mandailing, ada Batak Karo, ada dan sebagainya. Sunda juga ada terah-terahnya, ada marga-marganya. Banyak sekali. Agama yang paling banyak di Indonesia. Di dunia ini, di Indonesia agama ini paling banyak. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, sampai aliran kepercayaan juga ada di Indonesia. Ya, Kejawen, Sunda Wiwitan. Nah itu. Ini kalau tidak ideologi yang perekatnya yang kuat, tidak akan bisa. Padahal dulu Indonesia kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan bisa bersatu untuk sama-sama meraih satu tujuan. Ini ibaratnya fenomena yang luar biasa sekali gitu. Iya, betul, karena kita tidak bangga dengan produknya kita sendiri dan kita menganggap baik produk kita. Betul. Produk orang lain. Jadi ya kita rusak sendiri karena ibarat pakaian orang lain dipakai ke kita yang nggak cocok. Iklim di Indonesia itu panas, tropis. Makanya jas pakai dasi ya ongkep. Lucu kan, itu aja gampangnya. Di Indonesia itu dulu Bung Karno pidato di hadapan PBB itu menyanyikan the 5 principles of national building. Ada 5 prinsip daripada fondasi negara, the ground start break. Soekarno dengan lantang. Pertama, believe in God, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, tepuk tangan. Believe in God itu di dalam Islam qul huwallahu ahad. Jadi tidak tepuk tangan. Yang kedua, humanism, kemanusiaan, sila kedua. Tepuk tangan lagi. Hebat kan? Menyatukan berbagai. Yang ketiga, persatuan, nasionalisme. Yang keempat, demokrasi baru. Yang kelima, social justice. Nah, inilah yang disempalkan oleh paham-paham cuma sosial. Indonesia sebagai ideologi Pancasila semuanya ada di situ. Betul. Harusnya kita bangga dengan Nah, ini dirusak dari demokrasinya, demokrasi langsung, direct demokrasi ya rusak jadi. Tapi kalau dulu demokrasi kan selamat insya Allah tuh. Kitanya bangga dengan demokrasi Amerika. Amerika buktinya sekarang gagal kan mengolah demokrasi, di mana-mana rusuh. Kemarin rasisme luar biasa kan. Itu. Jadi kitanya negara yang dianggap paling maju demokrasinya aja seperti itu. Gitu. Karena kita dibikin kelinci percobaan pakai ini nih. Wow, bagus. Demokrasi itu sistem yang terburuk dari spiritu dan kita tidak komitmen dengan demokrasi kita Pancasila. Padahal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita tidak konsisten dan kita tidak yakin dengan Al-Qur'an kan kalau begitu. Betul. Dalam surat Asy-Syura, fasawir fi umurikum. Bermusyawarah kalian dalam urusan bermusyawarah. Bukan one man put. Kang, jurusannya politik Islam hukum tata negara tuh? Iya dulu. Sudah nyambung sama saya, sudah cocok lah. Iya, tata negara saya ngambil kemudian. Nah, itulah. Saya waktu itu ngambil hukum jurusan tata negara hanya 9 orang tuh.
Makanya kenegaraan kita ini kadang orang pada nggak ngerti tentang kenegaraan sistem. Karena pada waktu itu permintaannya jarang. Jarang. Iya, saya begitu loh. Jadi kadang lucu juga ya. Jadi sementara diunggul-unggulkan kita nggak bangga dengan produk kita sendiri gitu. Betul. Makanya generasi muda kita bangga dengan produk kita sendiri. Nasionalisme berarti yang harus tetap ditumbuhkan gitu ya. Intinya itu. Nasionalisme dulu Bung Karno dengan marhennya kan. Marhen kan intinya apa? Nasionalisme, marhenisme itu. Keberpihakan kepada orang yang tidak punya. Marhen dari Bandung Selatan itu orang. Iya. Orang yang petani, yang hidupnya di petani, dia ini itu kan nilai-nilai itulah yang harus kita selalu kembangkan, terlepas dari ideologi politik ya. Kalau ke politik ya jelas kepentingan, tapi nilai-nilai yang ini mari kita kembali kepada nilai-nilai bangsa kita sendiri gitu, jati diri kita bangsa sendiri. Kalau milenial nih, awas jangan kita silo dengan produk-produk luarnya, baik ideologi, ekonomi, baik pemikiran itu kita jangan sampai terpengaruh oleh luar gitu. Betul. Kita harus bangga dengan ideologi kita sendiri dan jati diri bangsa kita sendiri gitu. Betul. Bangga sebagai Indonesia. Iya. Bangga ya secara komprehensif gitu ya, bukan betul. sebatas saya ini Indonesia tapi nggak tahu tentang keindonesiaan gitu. Iya, makanya kalau bisa baca sejarah. Iya. Jadi ini jangan dihapus itu pelajaran sejarah. Terlepas dari sejarah itu katanya kepentingan politik, jangan biarkan sejarah itu berbagai macam versi. Nanti kita yang ini sendiri. Kita tidak bisa menghukumi kebenaran itu karena kita bukan pelaku sejarah gitu. Mudah-mudahan itu hanya isu isu bahwa pelajaran sejarah dihapuskan, isu bahwa pelajaran Pancasila juga akan dihapuskan kan. Iya. Tuh, mudah-mudahan sebatas isu, kenyataannya enggak. Gitu. Kalau perlu ditambah. Ditambah. Iya, agar kita tahu pengalaman. Oh, bangsa kita itu jatuhnya di sini dulu. Ya kan? Pak Harto itu jatuhnya karena KKN dulu, nepotisme dan sebagainya. Udah kita jangan nepotisme lah gitu kan. Ya kita berputar. Kerajaan-kerajaan dulu yang tadi disebutkan. Dulu kita dibawa kerajaan Sriwijaya kan, sampai ke Madagaskar itu dengan Mahapatinya di era Hayam Wuruk kan, Mahapatinya Gajah Mada bisa menyatukan kekuasaan kita karena memang ya itu Sumpah Palapa kan diantaranya. Saya tidak akan makan hasil bumi sebelum bersatu. Itu kan artinya nasionalisme, patriotisme yang tinggi gitu. Biasa ya. Dan yakin bahwa pada termasuk apa Bung Hatta. Saya nggak akan menikah sebelum negara ini merdeka. Nah, itu. Luar biasa sejejakan sampai Indonesia merdeka itu. Luar biasa. Nah, itu karena orang-orang dulu itu memang ditempa ya. Seorang politik, seorang negarawan itu tidak bisa diciptakan begitu saja, harus ditempa, dilahirkan. Dilahirkan dalam rahim perjuangan tempaan yang itu, enggak diciptakan ujug-ujug gitu. Jadi sampai sumpah-sumpah begitu kan ya itulah. Memang benar gitu dulu. Karena memang kekuatannya, spiritnya itu sudah arah ke sana. Nah, kita tinggal generasi milenial ini tantangannya ya itu. Betul. Tantangannya ada tapi nggak kelihatan nih, laten gitu kan. Sadar atau tidak kita begitu. Luar biasa ini. Kayaknya perlu ada sesi khusus membedah tentang keindonesiaan dan keislaman. Kayak bukunya Nurholis Majid gitu. Iya. Pernah baca itu kan? Cak Nur ya. Ya, itu Pak Lurah. Cak Nurholis Majid. Luar biasa. Tadinya beliau mintanya 15 menit aja. Sekarang udah 1 jam. Kita jadi banyak belajar ya sama Pak Lurah ini. Terima kasih Pak Lurah. Ya, terima kasih Kang Maman atas informasi, motivasi dan pelajaran berharga banget gitu. Mudah-mudahan nanti ada sesi khusus. Bangga. Insyaallah kalau ada waktu. Tinggal dilanjut kembali. Tinggal dilanjut kembali. Terima kasih Sobat Tamasya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini dapat bermanfaat bagi Sobat Tamasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.